Shalom anak-anak, selamat hari Minggu buat anak-anak yang di rumah dan di mana saja. Apa kabar? Ibu percaya semua dalam keadaan sehat-sehat dan penuh sukacita dalam pemeliharaan Allah. Kita akan memulai sekolah minggu. Ibu berharap semua sudah siap mengikuti sekolah minggu online dengan duduk yang tenang, sopan, tidak sambil makan atau minum, atau tidur-tiduran, tidak bercerita jika ada bersama saudara atau teman, karena kita akan beribadah kepada Allah yang kudus. Nah, Ibu ajak kita semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memanggil kami untuk ikut ibadah sekolah minggu. Sebelum kami beribadah lebih jauh, kami mau mengaku dosa kami dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran. Dan kiranya Engkau Allah kami melayakkan kami untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ayo anak-anak, Ibu ajak bangkit berdiri. Kita akan menaikkan 2 pujian berturut-turut. Yang pertama, Aku Anak Tuhan. Yang kedua, baca kitab suci. Lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama, ayo keluarga. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk masuk cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Tolong setiap kami ya Allah Roh Kudus, baik kami yang mendengar maupun Ibu yang memberitakan firman, kiranya Engkau memimpin kami sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami.
Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ada hal-hal yang mungkin terjadi ketika seseorang atau kalian tidak taat. Ibu memberi contoh ya, misalnya seorang anak bermain layang-layang atau bersepeda di jalanan dapat menyebabkan celaka. Atau ketika orang tua menyuruh belajar tapi kalian tidak taat. Akhirnya ketika ujian kalian mendapat nilai yang tidak bagus. Nah, anak-anak, ketidaktaatan dapat merugikan bagi diri sendiri dan juga kepada orang-orang yang kita kasihi. Hari ini, Ibu akan bercerita firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Cerita tentang seorang raja yang tidak taat. Samuel adalah seorang nabi besar dan hakim bangsa Israel. Tugas seorang nabi adalah menyampaikan perintah-perintah dari Allah kepada umatnya. Suatu hari, orang Israel mengeluh kalau Samuel sudah terlalu tua untuk menjadi nabi mereka. Dan mereka meminta Samuel memberikan seorang raja untuk mereka. Lalu Samuel berdoa kepada Allah. Dan Allah memerintahkan Samuel untuk memperingatkan bangsa Israel bahwa memiliki seorang raja akan membuat hidup mereka lebih sulit, bukan lebih mudah. Tetapi orang Israel tidak mau mendengar. Mereka menuntut adanya seorang raja untuk memimpin mereka dan berperang bagi mereka. Seorang raja seperti yang dimiliki kerajaan-kerajaan di sekitar mereka. Lalu Samuel berdoa lagi kepada Allah. Dan Allah memberitahu Samuel siapa yang akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Siapakah dia? Ya, dia adalah Saul. Ketika Samuel bertemu dengan Saul yang tinggi, tegap, tampan, Samuel tahu inilah raja yang dipilih Allah. Lalu Samuel mengambil sebotol minyak, menuangkan sebagian isinya ke atas kepala Saul dan mengurapinya menjadi raja yang pertama bagi bangsa Israel. Tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Lalu Samuel membawa Saul ke hadapan bangsa itu dan semua orang berseru, "Hidup raja!" Anak-anak, awalnya Saul memerintah memimpin dengan baik. Dia memenangkan pertempuran melawan bangsa Amon dan Saul bersyukur kepada Allah dan memerintahkan bangsa Israel pun ikut bersyukur karena dia tahu Allah yang memberi kemenangan kepada mereka. Tetapi beberapa tahun kemudian segalanya mulai berubah. Pada saat itu orang-orang Filistin yang perkasa datang dekat mereka dan siap untuk menyerang Israel dengan ribuan tentara, dengan kereta perang dan pasukan berkuda. Maka pasukan Raja Saul mulai ketakutan. Mereka lari bersembunyi di gua-gua, di lubang-lubang di antara bebatuan, lubang-lubang di dalam tanah. Bahkan beberapa orang melarikan diri ke seberang Sungai Yordan. Samuel telah memberitahu kepada Raja Saul untuk menunggunya selama 7 hari. Dan setelah itu, ia akan datang mempersembahkan korban kepada Tuhan sebelum bangsa itu pergi berperang.
Allah telah memerintahkan bahwa hanya para imam saja yang boleh mempersembahkan korban kepada Allah. Samuel adalah seorang imam, jadi mempersembahkan korban adalah tugas Samuel juga. Saul menunggu selama 7 hari, dan ketika Samuel belum muncul, Raja Saul sudah tidak sabar. Dia sangat ketakutan dan dia mengambil keputusan menyalakan api dan mempersembahkan korban itu sendiri. Ketika Raja Saul selesai mempersembahkan korban, Samuel pun datang. Nah, menurut anak-anak, bagaimana reaksi Samuel? Apakah Samuel marah? Iya, tentu Samuel marah. Samuel sedih dan kecewa atas perbuatan Saul ini. Dan bagaimana dengan Saul? Saul beralasan bahwa tentara sudah melarikan diri. Pasukan Filistin sudah siap menyerang dan Samuel belum datang. Jadi Saul berpikir harus mempersembahkan korban itu sendiri kepada Tuhan. Anak-anak, ini menunjukkan Saul tidak taat dan tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saul lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal Tuhan di atas segalanya. Seandainya dia percaya kepada Tuhan, tentu ia akan taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Lalu Samuel memberitahukan kepada Saul kabar buruk. Apakah itu? Mari kita sama-sama baca Alkitab di 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Anak-anak, karena Saul memilih untuk tidak taat, maka Tuhan tidak berkenan Saul menjadi raja atas suatu bangsa yang besar, dan Saul kehilangan kerajaan yang Allah berikan kepadanya. Dan Saul terus-menerus tidak taat kepada Allah, dan hal ini membuat Allah marah. Allah tidak suka kepada orang yang tidak taat. Allah sedih dan kecewa. Tetapi Alkitab memberitahu kita ada seorang yang menaati Allah secara sempurna. Siapakah dia? Ya, benar, Tuhan Yesus. Dia tidak pernah berdosa dan selalu melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Apa yang Alkitab katakan mengenai dia? Ayo kita baca sama-sama ya di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus menaati Allah dengan sempurna. Dia mati di kayu salib supaya kita yang tidak taat dan yang melakukan banyak kesalahan dapat diampuni. Dia juga menolong kita untuk taat ketika kita memohon kepadanya. Anak-anak, Allah mau kita menjadi anak-anak yang taat. Walaupun sulit, kita dapat memohon Roh Kudus menolong kita untuk taat. Ibu memberi contoh ya. Seperti taat perintah-perintah Tuhan.
Bagaimana caranya? Dengan membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Karena apa anak-anak? Karena firman Tuhan menolong kalian bertumbuh makin mengasihi Yesus. Yang berikut, memuji Tuhan. Ketika kalian taat untuk memuji Tuhan, kalian melakukan suatu ungkapan syukur akan kasih-Nya. Juga contoh yang lain adalah taat kepada orang tua. Kalau kalian taat kepada orang tua, kalian akan melakukan apa yang orang tua inginkan. Karena mereka membimbing kalian. Mereka membesarkan kalian, memelihara kalian. Dan masih banyak contoh-contoh yang ibu percaya kalian dapat sebutkan. Kalau kalian taat kepadanya, kalian sudah menunjukkan kasih kalian kepada Allah. Nah, itu seperti ayat hafalan kita hari ini, yaitu Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita ulang sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, anak-anak, sampai di sini saja cerita ibu. Bagi anak-anak yang mau memberi persembahan, dapat diantarkan ke gereja atau dapat mentransfer melalui rekening yang tertera pada layar. Kita akan menaikkan pujian, Tuhan Yesus, aku berjanji. Dan setelah pujian ini, kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Anak-anak, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tolong setiap kami, agar kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau belajar firman-Mu, mau mendengar perintah-perintah-Mu, mau hidup seturut apa yang Engkau kehendaki. Kami telah selesai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, tetap semangat mengikuti sekolah minggu online. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.